Dipersembahkan oleh didukung oleh sebagai makhluk ruhaniyah, manusia adalah makhluk yang beragama. Mereka memiliki fitratuddin, fitrah beragama. Manusia adalah makhluk pembelajar. Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi kreatif menciptakan sesuatu yang baru. Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai hal yang ada di alam semesta ini untuk sebesar-besar kesejahteraan umat manusia dan seterusnya. Karena itu kalau kita membaca bukunya Abdurrahman Saleh Abdullah misalnya, buku dia tentang pendidikan dalam prasasti Al-Quran, dia menyebutkan bahwa ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia dan dia mencoba menggunakan pendekatan maudhu'i mengkaitkan ruh dalam jasad itu, Quran menjelaskan selalu hubungannya dengan ilmu, sehingga manusia itu menjadi makhluk pembelajar yang menguasai ilmu yang itu tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya. Binatang itu belajar tapi tidak punya ilmu, karena yang dimiliki hanyalah insting-insting yang bersifat terbatas, sementara manusia bisa menguasai ilmu yang tidak terbatas. Walaupun tentu saja ilmu manusia yang tidak terbatas itu dibandingkan dengan Allah juga masih terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena itu bisa kita kembangkan lagi lebih lanjut, bagaimana kita mendidik manusia, bisa membentuk karakter manusia, dan bagaimana Quran menjelaskan itu bisa menjadi sebuah kajian tersendiri. Sebagai contoh lain adalah bagaimana kita bisa menjelaskan Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu. Ada seorang sahabat saya, Profesor Agus Purwanto, yang menulis ayat-ayat semesta, ayat-ayat Al-Quran tentang alam semesta. Beliau jelaskan dengan pendekatan ilmu fisika. Judul bukunya Nalar Ayat-Ayat Semesta. Buku itu menarik menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa alam itu dijelaskan dengan ilmu fisika, dan bagaimana manusia itu oleh Allah dituntun dan dibimbing ketika memperhatikan kehebatan alam semesta ini, tidak berhenti pada mengagumi alam itu atau bahkan mengatakan alam ini tidak ada hubungannya dengan Allah, tetapi harus semakin mendekatkan diri kita ini kepada Allah. Ada seorang sahabat saya juga, seorang dokter ahli neuroscience. Sahabat saya ini menulis buku judulnya Tuhan dalam Otak Manusia. Menarik juga tulisan sahabat saya ini, bagaimana Quran bicara mengenai otak manusia dan bagaimana kaitan otak manusia itu dengan kecenderungan-kecenderungan perilaku manusia. Dan sekarang kita menemukan penjelasan-penjelasan ilmiah dari sudut neuroscience betapa manusia itu adalah makhluk beragama. Makhluk beragama itu tidak hanya merupakan proses yang bersifat pewahyuan, karena ketika manusia masih dalam alam arwah itu Allah sudah meminta kesaksian manusia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua manusia dalam alam arwah itu menjawab bala, betul Allah engkau Tuhan kami. Syahidna, dan kami bersaksi dengan apa yang kami ucapkan ini. Itu yang disebut dengan fitratuddin, fitrah beragama. Tapi studi-studi mengenai otak manusia yang dilakukan oleh para pakar neuroscience itu menunjukkan dalam otak manusia itu ada noktah ketuhanan. Itu antara lain misalnya ditulis oleh Dana Zohar dalam buku dia Spiritual Quotient, atau bukunya New Birth, Born to Believe, dan juga ada buku-buku lain termasuk yang ditulis sahabat saya itu, bagaimana sesungguhnya dalam struktur otak manusia itu ada satu bagian yang mendorong manusia untuk senantiasa mencari kehidupan spiritual, dan kemudian menjadi bagian dari faktor penting yang memperkuat ayat yang saya bacakan tadi, bahwa manusia sudah berikrar Allah adalah Tuhan mereka, dan itu diperkuat oleh hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Dan fitrah yang dimaksud adalah fitrah beragama Islam.
Karena di dalam penjelasan hadis yang berikutnya Rasul bersabda, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya, lingkungannya yang bisa membuat manusia yang lahir dalam keadaan beragama Islam itu bisa berubah memeluk agama Yahudi, Nasrani, Majusi atau agama-agama yang lainnya. Karena itulah maka kalau kita melihat bagaimana kecenderungan manusia kepada agama, survei Pew Research Center misalnya menegaskan bahwa sebagian besar manusia itu masih percaya kepada agama. Walaupun banyak sekali ilmuwan ateis yang menyerang agama. Kita mengenal misalnya Richard Dawkins yang mengkritik dalam buku dia God Delusion itu, Tuhan yang semakin tidak diperlukan dalam kehidupan sekarang menurut kritik dia itu. Atau Sam Harris yang mengkritik agama akan tamat ya, The End of Faith, agama akan tamat itu. Atau buku-buku lain, misalnya bukunya Harari yang agak baru, Homo Deus itu, yang menyebutkan manusia itu dengan teknologinya sudah bisa mengganti peran-peran Tuhan yang seakan-akan Tuhan itu sudah tidak diperlukan lagi. Ternyata tidak terjadi dalam kehidupan manusia, bahkan manusia yang sekuler sekalipun. Karena itulah maka penjelasan-penjelasan ilmiah atas Al-Quran itu akan semakin membuktikan bahwa semua yang tertulis dalam Al-Quran itu adalah benar. Dan itulah mengapa kemudian sebagian ulama menyebut Quran itu adalah mukjizat. Bahkan ada sebuah buku yang menjelaskan ada 191 mukjizat Al-Quran bagi kehidupan manusia. Oleh karena itulah maka agar kita bisa memahami Al-Quran, maka kita memang harus menafsirkannya dan mencoba untuk dapat menangkap pesannya dari berbagai pendekatan, baik pendekatan tafsir bil ma'thur maupun pendekatan tafsir bil ra'yi. Dan yang penting dalam konteks kita yang berikutnya adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pesan besar Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Sehingga dalam berbagai hal seluruh aspek kehidupan manusia ini hendaknya kita mencari petunjuk dari Al-Quran. Di dalamnya dijelaskan Quran itu tibyanan likulli syai', berisi penjelasan atas segala sesuatu. Yang di dalamnya berisi penjelasan secara mujmal, secara global, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi suatu persoalan. Al-Quran tidak bicara detail, tidak bicara penjelasan yang terperinci. Penjelasan terperinci kita temukan dalam hadis Nabi. Bahkan kemudian kita masih diberi ruang untuk berijtihad, menafsirkan apa yang disabdakan Rasulullah dalam hadis-hadis beliau itu. Oleh karena itulah maka menjadikan Quran sebagai hidayah dalam konteks nuzul Quran ini adalah kita berusaha untuk melakukan proses apa yang saya sebut dan yang disebut dalam Al-Quran sebagai tilawatil Quran. Tilawatil Quran itu pengertiannya ada 4. Yang pertama, kita membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah membacakannya kepada para sahabat. Sahabat membacakannya kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita. Quran itu diriwayatkan secara mutawatir lafzi, bersambung secara redaksi. Dan karena itu sebagian ulama berpendapat untuk membaca Al-Quran seorang tidak boleh belajar otodidak. Untuk belajar Al-Quran seorang harus belajar kepada guru. Dan itulah yang sekarang sebagian kalangan menyebut sebagai sanad atau rangkaian belajar Qur'annya dari siapa. Karena mungkin saja pembacaan lafaz-lafaz tertentu dalam Al-Quran itu antara satu ahli qiraah dengan ahli qiraah yang lain mungkin membacanya berbeda. Sebagian ada pembacaan yang kedua-duanya diperbolehkan, sebagian ada yang memang pembacaannya berbeda. Dan oleh karena itu kalau Bapak Ibu mungkin punya mushaf Al-Quran, itu biasanya di depan dijelaskan yang bentuknya recording audio gitu. Di awalnya dijelaskan, misalnya saya punya di rumah itu Khudzaifi, imam besar Masjid Nabawi. Itu bacaan beliau itu disebutkan, bacaan saya ini dari guru saya ini terus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan tilawatil Quran pada pengertian yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami Al-Quran dengan pendekatan yang seluas-luasnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran itu untuk diri kita. Self-reflection. Dalam proses self-reflection ini ada dua yang bisa kita lakukan.
Yang pertama adalah apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan apa yang sudah saya lakukan untuk mengikuti kehendak Al-Quran itu. Self reflection ini adalah satu proses di mana kita melakukan mudzakarah, melakukan upaya bagaimana ketika kita membaca tidak sekedar mengejar berapa banyak yang kita baca, tidak how much what we have read, tidak berapa banyak sudah kita baca, tapi how deep is our reading, seberapa mendalam kita membaca. Karena itu dalam teori psikologi, Quran itu harus dibaca dengan pendekatan deep reading, tidak bisa dibaca dengan pendekatan skimming atau membaca cepat. Karena dengan deep reading itu kita bisa merefleksikan setiap kata yang kita ucapkan dan kemudian berusaha lewat proses interaksi dan dialog personal itu kita mengukur diri kita. Quran menghendaki ini, saya sudah melakukan apa dan saya sampai di mana. Dan yang keempat, tilawatil Quran itu mengandung maksud mari kita mendakwahkan Al-Quran dalam kehidupan nyata, kehidupan dimanapun kita berada. Di dalam hadis Nabi disebutkan balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa yang kamu terima dariku walaupun satu ayat. Ayat ini memang sering diterjemahkan sebagai satu simplifikasi. Untuk menjadi dai tidak perlu hafal Quran, satu ayat saja sudah bisa jadi dai, katanya begitu. Sehingga kalau Ramadan ini juga ayatnya hanya Al-Baqarah 183 terus gitu. Sehingga ada yang menyebut ini namanya Ustadz Kutiba, karena di mana-mana membaca ayat Kutiba alaikumusiyam. Nah, karena sering baca itu kutiba terus sehingga Ustadz Kutiba sudah tiba. Mari kita mulai acaranya gitu. Nah, ini kalau hanya satu saja ayatnya. Tetapi hendaknya kita baca yang luas, yang lebih dari sekedar satu ayat itu. Lalu bagaimana kita menerjemahkan balighu anni walau ayah itu? Buktikan kebenaran Al-Quran itu walaupun hanya satu ayat saja. Misalnya ketika Quran memerintahkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Kita buktikan bahwa kita ini menjadi Pak Sobirin gitu. Karena biasanya manusia itu paling suka tergesa-gesa. Sekarang ini sudah hari yang ke-17 ya. Itu rasanya lama menunggu hari raya gitu. Karena itu kadang-kadang kalau ditanya apa yang paling ditunggu orang berpuasa itu, yang pertama buka bersama, yang kedua THR gitu kan. Buka bersama paling ditunggu gitu. Buka bersama itu paling ditunggu dan tepat waktu. Selain karena memang kita sudah lapar, kita juga disunahkan kalau berbuka itu jangan ditunda. Walaupun kuat, jangan bukanya jam 10 malam gitu. Nggak boleh kita beribadah secara berlebih-lebihan, nggak boleh. Sahurnya itu dibuat lambat. Jadi jangan kemudian buka sekaligus sahur gitu. Itu tidak ada sunnahnya. Walaupun sudah sangat mepet, itu nggak apa-apa. Malah ada teman yang bercanda, teman saya ini NU Pak, tidak Muhammadiyah, dia canda kalau soal berbuka puasa dan soal sahur saya ikut Muhammadiyah katanya. Saya tanya apa alasannya? Karena sahurnya Muhammadiyah itu 8 menit lebih lambat dari sahur yang dibuat oleh pemerintah gitu. Karena menurut hitungan hisab Muhammadiyah waktu subuh itu yang dari pemerintah itu terlalu cepat 8 menit. Jadi Muhammadiyah itu 8 menit lebih lambat sehingga yang lain sudah adzan subuh, yang ikut Muhammadiyah masih menikmati makan sahur sebelum berangkat ke kantor dan seterusnya itu. Itu pun bahkan ini cerita sederhana saja. Ini ada Pak Deputi di sini. Itu dulunya malah perdebatannya 8 menit pun masih terlalu cepat. Menurut ahli astronomi Profesor Tono itu subuh kita yang ditetapkan pemerintah itu 20 menit lebih cepat dari yang seharusnya. Sehingga sampai beliau itu nulis buku judulnya itu apa namanya Too Early Dawn gitu, fajar yang terlalu cepat gitu. Wah itu kalau seandainya itu disetujui dalam sidang tarjih, saya kira pengikutnya makin banyak itu. Kalau subuhnya itu makin lambat itu pengikutnya makin banyak. Dan ternyata betul itu, ternyata betul. Maksud saya betul itu begini, ada penelitian Kementerian Agama. Ini penelitian oleh Litbang Kementerian Agama sebelum dibubarkan bergabung dengan BRIN itu tentang waktu subuh yang ditetapkan Muhammadiyah itu, yang responden mengaku Muhammadiyah itu 15%. Sisanya responden di luar Muhammadiyah. Tapi yang setuju subuh ala Muhammadiyah itu 42%. Nah saya kira sebagiannya itu kawan saya NU yang setuju itu karena makin akhir saya kira makin baik itu.
Makanya kalau Idul Fitri kok Muhammadiyah itu duluan, itu biasanya jamaahnya bludak. Karena apa? Lebih cepat gitu kan, lebih cepat. Soal alasannya apa, benar apa tidak, pokoknya ada yang tanggung jawab bahwa ini sudah waktunya Idul Fitri gitu. Dan Muhammadiyah seneng karena biasanya jamaahnya banyak, kotak amalnya juga berkorelasi dengan jumlah jamaah itu gitu. Kalau mulai puasa saya nggak tahu, kayaknya kemarin sempat ada yang survei kecil-kecilan di kampus-kampus Muhammadiyah, yang ikut Muhammadiyah sedikit sekali karena puasanya kita duluan. Nah untungnya tahun ini itu Idul Fitrinya bareng. Seandainya Idul Fitrinya ada yang duluan, itu saya yakin ada yang puasanya ikut belakangan, Idul Fitrinya ikut duluan sehingga dia puasanya 28 hari. Ini termasuk aliran apa ini namanya? Aliran yang mengamalkan hadis ikhtilafu ummati rahmah dalam pengertian yang pragmatis gitu. Nah, makanya tarweh pun juga begitu kan? Katanya tarweh kalau Muhammadiyah itu 8 tapi lambat. NU itu 20 tapi cepat, makanya muncul tarweh munu Muhammadiyah NU, tarwehnya 8 tapi kecepatannya ala NU sehingga cepat pulang duluan gitu. Dia sholat di masjid NU, setelah rakaat ke-8 pulang gitu, kok sudah pulang, sudah selesai gitu. Saya kira apalagi kalau kemudian ayatnya pendek-pendek gitu kan, ayatnya pendek-pendek, misalnya membaca tadi setelah waladhdallin amin membaca nun wal qalami wama yasturun Allahu akbar. Wah, itu pemenangnya banyak itu. Tapi kalau panjang begitu, yang jamaah yang sepuh-sepuh itu mungkin sudah kakinya capek, itu sudah ini. Tapi kita melihat ini sebagai kekayaan Indonesia, keragaman Indonesia yang tidak perlu kita perselisihkan terus-menerus, tidak perlu kita bertengkar siapa yang paling benar, yang penting semuanya memiliki manhajnya, memiliki referensinya dan dalil di dalam beragama itu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, kalau Quran memerintahkan kita menjadi orang yang jujur, marilah kita berusaha untuk sejujur-jujurnya di dalam kita ini bekerja. Ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu beserta orang-orang yang jujur. Kita buktikan saja itu. Dan oleh karena itu maka dalam kita mengamalkan Al-Quran ini tentu semuanya adalah ongoing proses. Proses yang berjalan terus-menerus, dan dalam pengertian yang keempat ini kita tidak sekedar menjadikan Quran itu sebagai petunjuk untuk hidup, sebagai guidance for living, tetapi Quran sebagai living guidance, sebagai petunjuk yang senantiasa hidup. Kenapa senantiasa hidup? Kalau saya menggunakan istilahnya Muhammad Al-Ghazali, seorang intelektual, seorang ulama Mesir itu, beliau menyebut dengan istilah berdialog dengan Al-Quran. Dengan kita berdialog dengan Al-Quran, maka tafsir-tafsir Al-Quran itu masih terbuka kita lakukan. Implementasi penerapan Al-Quran itu bisa kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan yang mutaakhir, pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kehidupan modern, dan dengan itu maka Quran itu menjadi petunjuk yang tidak hanya menunjukkan kita orang-orang yang beriman, tapi juga menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.